Kebahagiaan itu sering disalahpahami. Kita tumbuh dengan pelajaran yang samar, bahwa bahagia itu harus terlihat, harus diakui, harus didengar orang lain, bahwa senyum tidak sah kalau tidak diabadikan, bahwa keberhasilan tidak lengkap kalau tidak dipuji. Tapi semakin lama kita hidup, semakin terasa. Kebahagiaan yang seperti itu ternyata rapuh, mudah runtuh hanya karena satu komentar sinis. Gampang goyah hanya karena ada orang lain yang tampak lebih bersinar. Padahal, bukankah bahagia itu mestinya sesuatu yang tidak bisa dicuri? Ada yang pernah bilang, orang bisa merampas banyak hal darimu, uangmu, waktumu, bahkan tubuhmu. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa merampas caramu merasa. Itu kebenaran yang sederhana. Tapi, sering kita abaikan. Kita ini aneh. Kita bilang tidak peduli pada omongan orang lain, tapi diam-diam, hampir semua langkah kita diatur oleh bayangan orang itu. Kita memilih pakaian karena takut salah kostum, kita mengatur senyum karena ingin terlihat ramah, kita bahkan menahan tangis karena takut disebut lemah. Seakan-akan hidup ini ujian, dan nilai akhirnya ditentukan oleh orang asing yang bahkan tidak tahu beratnya napas kita hari ini. Bukankah itu lucu? Bukankah itu tragis? Sapardi pernah menulis, "Aku mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu." Mungkin bahagia juga begitu, sederhana, tanpa suara ramai, tanpa plakat penghargaan, tanpa status panjang di media sosial. Ada orang yang menemukan bahagia hanya dengan duduk di teras rumah, melihat hujan jatuh tanpa tergesa. Ada orang lain yang merasa lengkap hanya dengan secangkir kopi hitam dan lagu lama. Bahagia ternyata tidak pernah punya standar. Ia tidak selalu harus berbentuk liburan mahal, pesta meriah, atau pengakuan publik. Bahagia yang paling jujur biasanya justru yang paling sepi. Ada jenis bahagia yang tak butuh penonton, karena ia hanya ingin jadi rahasia antara dirimu dan dirimu sendiri. Tapi kita sering keras kepala. Kita masih percaya bahwa validasi adalah oksigen. Kita masih yakin bahwa hidup baru terasa berharga kalau ada yang bilang, "Kamu hebat." Padahal, apa yang sebenarnya kita cari? Pujian atau pembenaran? Pujian itu candu. Sedikit rasa manis terlalu banyak membuat kita kehilangan diri. Karena saat kita mengejar kata bagus, kita bisa lupa bertanya, apakah ini sungguh membuatku hidup? D. Lestari pernah menulis, bahagia bukan melulu tentang tawa. Bahagia adalah rasa cukup yang diam-diam datang tanpa kita sadari. Dan rasa cukup itu, anehnya, sering datang ketika kita berhenti membuktikan apa-apa. Mari jujur sebentar, seberapa sering kita merasa gagal, bukan karena sungguh gagal, tapi hanya karena orang lain tidak melihat kita berhasil. Seberapa sering kita merasa tidak menarik, bukan karena kita sungguh tidak menarik, tapi karena standar kecantikan atau kegantengan orang lain tidak berpihak pada kita. Seberapa sering kita merasa kesepian, bukan karena kita benar-benar sendirian, tapi karena tidak ada notifikasi yang masuk hari itu semua ilusi. Kita dipaksa percaya bahwa bahagia itu hasil voting, padahal bahagia adalah keputusan. Bahagia itu seperti menyalakan lilin di kamar gelap. Apakah lilin itu kecil? Ya. Apakah ia kalah terang dibanding lampu neon? Tentu. Tapi coba diam sebentar. Rasakan cahaya kecil itu, kehangatan yang cukup, ketentraman yang tidak menuntut. Kadang, bahagia tidak lebih rumit dari itu. Bahagia itu bukan apa yang orang lihat darimu. Bahagia itu apa yang kamu izinkan tumbuh dalam dirimu. Kita tidak bisa melarang orang bicara. Kita tidak bisa menutup semua telinga dunia. Tapi, kita bisa memilih mana suara yang pantas masuk, mana yang cukup dibiarkan lewat. Kalau hidup ini perjalanan, jangan biarkan orang lain menjadi sopir di mobilmu. Dengarkan, boleh, tapi jangan serahkan setir. Aan Mansur pernah menulis,
Kita selalu punya waktu untuk menjadi bahagia. Hanya saja sering kita buang untuk menjadi orang lain. Bukankah itu yang kita lakukan? Sibuk jadi versi yang paling pantas dipuji, sampai lupa jadi versi yang paling kita cintai. Cobalah sesekali membiarkan dirimu tak sempurna. Biarkan ada yang mencibir. Biarkan ada yang tidak setuju. Dan rasakan bahwa bumi tidak runtuh, napasmu tidak berhenti. Dunia terus berjalan. Bahkan ketika orang lain tidak bertepuk tangan. Itulah tanda. Kamu bebas. Kebebasan sejati bukan ketika orang lain berhenti menilai, tapi ketika kamu berhenti menagih penilaian. Bahagia tidak pernah seharusnya jadi kompetisi. Tidak ada piala untuk siapa yang paling ceria, tidak ada ranking untuk siapa yang paling dicintai. Bahagia itu personal, nyaris egois, dan itu baik-baik saja. Karena apa gunanya kita terus-menerus mendahulukan standar orang lain, kalau akhirnya kita justru kehilangan diri sendiri? Sapardi pernah menulis, yang fana adalah waktu, kita abadi. Kalau begitu, kenapa kita masih sibuk mengejar hal-hal yang hanya bertahan 5 menit di kepala orang lain? Jadi, sederhanakanlah bahagiamu. Jangan biarkan ia tergantung pada sorot mata siapapun. Jangan biarkan ia tumbuh hanya kalau ada yang menyanjung. Karena hidup terlalu singkat untuk jadi pertunjukan. Karena bahagia yang paling murni adalah yang tidak berutang pada siapapun. Dan mungkin pada akhirnya kita akan sampai pada satu kesadaran sederhana. Aku bahagia bukan karena kau berkata begitu. Aku bahagia karena aku memilih begitu.